KPU membuat 2 kolom ini motivasinya apa gitu? Motifnya apa motifnya? Ya. Harusnya kan walaupun ini simulasi, harusnya ya tetap 3 kolom. PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah mempersoalkan surat suara simulasi pencoblosan Pilpres yang hanya memuat gambar 2 paslon. Pasalnya dinilai menyesatkan dan membingungkan pemilih. Padahal ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi di Pilpres 14 Februari mendatang. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut angkat bicara soal surat suara berformat 2 paslon yang dipakai KPU untuk simulasi pencoblosan Pilpres. Ganjar mengingatkan pentingnya KPU menjaga kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu dan Pilpres. Ya, ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya. Kita kemarin soal suara minta maaf ya, yang ada dikirim ke luar negeri, sekarang soal pencoblosan katanya ditarik lagi gitu ya. Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak jadi kesalahan dan mereka akan memperbaiki itu. Gitu. Maka profesionalismenya mesti ditingkatkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga menanggapi soal surat suara berformat 2 paslon. Kata Anies, jangan main-main dengan surat suara. Anies minta jumlah paslon di surat suara simulasi disesuaikan dengan jumlah peserta Pilpres yang resmi terdaftar di KPU. Sudahlah, kita nggak usah main-main begini-begini itu. Tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau ada 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi buat apa di otak-atik ya begitu, tidak menghormati rakyat intinya. Simulasi pencoblosan dengan surat suara berformat 2 paslon ini diketahui sudah dipraktikkan di sejumlah tempat di Solo. PDIP Solo pun meminta KPU mengulang simulasi dengan format 3 paslon. Sementara itu, KPU Kota Solo menyatakan pihaknya hanya melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan KPU Pusat, termasuk desain surat suara 2 paslon yang dipakai untuk simulasi pencoblosan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, publik menyoroti proses simulasi pencoblosan surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon di Solo, Jawa Tengah. Hal ini dinilai bisa membingungkan para pemilih. Kita bahas bersama dengan anggota KPU periode 2017 hingga 2022 sekaligus pengamat pemilu, Mas Ilham Saputra yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Ilham. Salam sehat Mas. Mas Ilham, kalau kita lihat nih KPU Kota Solo menyatakan bahwa hanya melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, termasuk desain surat suara 2 paslon nih yang dipakai untuk simulasi pencoblosan. Emang aturannya seperti itu ya Mas? Ya sebetulnya kan teman-teman di kabupaten kota maupun di provinsi, dia itu kan mendapatkan bagaimana cara mensimulasikan pemilu ya, itu tentu dari pusat, bagaimana aturan mainnya dan bagaimana kemudian, dan bahkan kadang-kadang kita juga mensupport surat suaranya itu daminya itu dari KPU RI, karena agar kemudian menghindari ada perbedaan-perbedaan konsep terhadap surat suara gitu ya, karena ini kan simulasi ini kan fungsinya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan harus disesuaikan dengan kondisi asli pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Berarti ini menurut Anda sebuah kelalaian yang dilakukan? Nah ini tentu perlu diinvestigasi. Nah kalaupun kemudian ini dilakukan, pertama kita cari tahu dulu siapa yang melakukan ini, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, atau hanya human error seperti yang disampaikan oleh KPU RI ya, disampaikan oleh Pak Idam, salah seorang komisioner. Beliau mengatakan bahwa ini hanya human error. Tapi persoalannya kemudian tidak segampang itu mengatakan ini human error. Ini harus dilakukan investigasi menyeluruh apakah ada unsur kesengajaan. Nah ini Bawaslu tentu saja saya kira penting untuk melakukan investigasi terhadap persoalan ini. Karena ini muncul kekhawatiran, ketidakpercayaan publik kepada KPU RI
terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini. Seperti di Taipei sudah ada kejadian kemarin, itu juga dikatakan error. Kemudian sekarang dalam hal percetakan surat suara untuk simulasi juga dikatakan human error. Kalau human error terus, kemudian di mana profesionalitas KPU dalam rangka menyelenggarakan pemilu yang akan datang. Nah, oleh karenanya untuk mengklarifikasi itu harus dibuat investigasi menyeluruh. Pertama mungkin bisa dilakukan investigasi secara internal oleh KPRI. Kalau dikatakan human error, lantas kemudian cuma human error begitu saja, tetapi harus dilakukan investigasi. Ya, human Oke. error itu mana seperti itu. Kalau seperti yang tadi disampaikan, ada human error, kemudian nantinya ada investigasi. Ini akan berujung cukup dengan minta maaf, mohon maaf, ini adalah kesalahan, ini adalah human error, atau ada langkah tegas begitu berupa sanksi atau seperti apa? Ya, Bawaslu tentu sebagai komponen penyelenggara pemilu dalam hal ini mengawasi pemilu, tentu harus kerja-kerja yang masif terhadap kejadian ini gitu ya. Karena saya juga punya catatan tidak hanya terjadi di Solo, ini juga terjadi di Banten di akhir Desember lalu ketika melakukan simulasi. Dan itu ada hanya dua pasangan calon gitu ya. Jadi saya sekali lagi menghimbau kepada KPU kalau dikatakan human error, yaitu harus dilakukan investigasi internal, siapa yang melakukan human error itu, dan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Kemudian Bawaslu sebagai pengawas tentu juga harus melakukan investigasi yang menyeluruh, apakah ini benar-benar human error atau kemudian memang ini ada unsur kesengajaan. Ini Nah, jika ini bisa, maaf saya potong, ini bisa bermuara pada pemberian sanksi? bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena dianggap sebagai pelanggaran etik. Demikian. Oke, kemudian kalau ada yang mengajukan keberatan atau protes, nanti prosesnya akan seperti apa prosedurnya? Iya, bisa kemudian dilaporkan kepada Bawaslu apakah ini hanya unsur pelanggaran administratif atau kemudian nanti bisa diberikan masuk ke dalam unsur pidana gitu ya. Karena ini kan tentu menyesatkan ya di dalam konteks sosialisasi dan tentu ada yang dirugikan. Maksudnya dua calon itu siapa saja gitu kan. Ini muncul polemik, pertanyaan-pertanyaan dari peserta simulasi tersebut. Kok cuma dua, padahal calon wapresnya ada 3 orang gitu. Nah, ini tentu menjadi persoalan dan substansi KPU dalam rangka melakukan sosialisasi jadi kabur gitu ya. Jadi sosialisasinya tidak kena dan ini seperti kalau benar kemudian ada unsur kesengajaan, tentu ini ada seperti kampanye kepada calon tertentu. Nah, ini berbahaya sekali buat penyelenggaraan pemilu ke depan. Nah, yang saya garis bawahi ada unsur kesengajaan. Menurut Anda nih sebagai yang pernah juga menjabat sebagai komisioner KPU, lebih condong kemana nih persentasenya? Ada unsur kesengajaan atau human error? Karena kalau secara orang awam kan dari awal sudah tahu loh kalau paslon pilpres itu ada 3. Iya betul. Di masa kami ketika kami menjadi penyelenggara pemilu, kesalahan-kesalahan terhadap simulasi ini hampir tidak ada. Ya, jadi tidak ada sama sekali kemudian kita membuat karena ini adalah isu sensitif. Kita menggunakan partai dengan partai buah, nomornya tidak nomor yang sesuai dengan nomor yang sudah dicetak ke dalam surat suara sesungguhnya nanti gitu ya. Tetapi kami pastikan bahwa paling tidak ya ada 3 pasangan kita cetak gitu ya. Ada 10 partai kita cetak seperti itu. Jadi walaupun nomornya tidak sama dan juga hasilnya pun tidak kita umumkan ya. Kita hanya kemudian ingin mengetahui bagaimana masyarakat bisa masuk dari TPS sampai kemudian keluar TPS, ada kesulitan atau tidak, kemudian nanti kita bisa lihat, kita evaluasi dari simulasi tersebut, apa kira-kira yang kemudian perlu kita tindak lanjuti agar kemudian penyelenggaraan pemilu atau kemudian pemungutan suara di TPS itu bisa berjalan lancar. Simulasi itu kan Kalau alasannya ini sudah ada contoh simulasinya itu memang sudah ada 2 kolom aja nih, jadi itu aja yang dipakai. Ini tergantung dengan biaya pencetakan dan segala macam. Kalau seandainya alasan itu yang diutarakan itu masuk akal nggak menurut Anda? yang masuk akal. Saya kira ini harus ditarik ya kemudian oleh KPU bahwa ini kalau dikatakan human error, berarti KPU sudah mengakui bahwa apa yang disebarkan atau apa yang dilakukan simulasi dengan menggunakan 2 pasangan calon ya walaupun ini simulasi itu adalah kesalahan. Nah, oleh karenanya harus ditarik dan tentu simulasinya harus diulang agar kemudian mindset masyarakat yang sudah melakukan mengikuti simulasi gitu ya, itu bisa kemudian diulang kembali bahwa ada calon presiden 3 orang. Nah, ini sekali lagi penting agar kemudian KPU
bisa lebih profesional ke depannya. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa secara pengawasan pemilu, Bawaslu harus aktif memastikan bahwa ini apakah betul melakukan investigasi, apakah betul ini adalah hanya human error atau ada unsur kesengajaan. Berarti selain investigasi, Anda juga mendorong bahwa ada sosialisasi lanjutan dengan menggunakan surat suara yang ada 3 kolom, begitu ya Mas Ilham ya? Betul, karena yang sebenarnya, yang sesungguhnya nanti pada tanggal 14 Februari ada 3 pasangan calon. Baik, terima kasih anggota KPU periode 2017-2022 sekaligus pengamat pemilu Mas Ilham Saputra telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Ilham. Terima kasih.